This was a mud flat, swamp. Today, this is a modern city. 10 years from now, this will be a metropolis. Never fear. You know, some people think, oh, well, you know, we are a small place, they can put the screws on us. It's not so easy. We are a small place. In size, yes, geography. But in the quality of the men, the administration, the organization, the metal in the people, the fiber. Don't try. Hai semuanya, mungkin dulu banyak dari kita yang menganggap remeh kalimat tersebut. Tetapi kenyataannya apa yang dikatakan oleh Lee Kuan Yew, hanya dalam 25 tahun kemudian, semuanya telah menjadi kenyataan. Ya, hari ini kita dapat melihat bagaimana Singapura, negara kecil di Asia Tenggara ini, menjadi yang pertama mencapai status negara maju. Jika kalian berpikir bahwa keberhasilan Singapura semata-mata hanya karena pemerintahannya yang bersih dari korupsi, maka kalian salah besar. Karena faktanya, kasus korupsi bukanlah hal yang asing di negara ini. Di tahun pertama berdirinya Singapura, seorang mantan Menteri Pembangunan Nasional Tan Kia Gan tersandung kasus korupsi. Selanjutnya, pada tahun 1970, Menteri Lingkungan Hidup Singapura, Wee Ton Bon, juga terjerat kasus yang serupa. Bahkan baru-baru ini, di tahun 2024, Iswaran, mantan Menteri Perhubungan Singapura, didakwa atas 35 kasus tuduhan korupsi. Namun, terlepas dari kasus-kasus ini, Singapura tetap berhasil menjadi salah satu paling maju di dunia. Lantas, apa yang mendasari Singapura menjadi negara maju? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas lebih dalam lagi dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari mereka. Singapura adalah negara termuda ketiga di Asia Tenggara yang memiliki wilayah yang sangat kecil, hanya sekitar 726 km persegi. Luas tersebut setara dengan Kabupaten Batang di Indonesia, dan negara ini hampir tidak memiliki sumber daya alam. Bahkan untuk kebutuhan dasar seperti air, mereka harus mengimpor dari negara tetangganya, yaitu Malaysia. Ketika Singapura berpisah dari Malaysia pada tahun 1965, banyak yang pesimis tentang masa depan mereka. Dengan kondisi yang serba kekurangan, tak ada yang menyangka bahwa Singapura bisa bertahan, apalagi menjadi negara maju. You know, every time we look back on this moment when we signed this agreement which severed Singapore from Malaysia, it will be a moment of anguish. I mean, for me, it is a moment of anguish because all my life, Namun, hanya dalam kurun waktu 35 tahun kemudian, mereka berhasil membalikkan keadaan. Di awal 1990-an, Singapura telah resmi menjadi negara maju. GDP per kapita mereka pada tahun 2024 ini mencapai 84.734 US dollar, lebih dari 17 kali lipat GDP per kapita orang Indonesia. Bisa bayangkan, rata-rata orang Singapura mempunyai uang 17 kali lipat lebih banyak daripada orang Indonesia. Lalu, bagaimana negara kecil ini mampu mencapai kesuksesannya? Dari sinilah yang membuat banyak orang penasaran bagaimana negara kecil Singapura yang serba kekurangan namun berhasil menjadi negara maju. Banyak yang berpikir bahwa Singapura menjadi negara maju karena pemerintahannya yang bersih dari korupsi. Namun faktanya, banyak juga terjadi kasus korupsi di negara ini. Contohnya sudah saya jabarkan di awal video. Apakah karena mereka tidak ada kolusi dan nepotisme? Jawabannya juga tidak, karena Lee Kuan Yew, yang dikenal sebagai pendiri Singapura modern, memimpin negara ini selama 31 tahun. Setelah itu, jabatan Perdana Menteri diteruskan pada anaknya, yaitu Lee Hsien Loong, yang menjabat selama 20 tahun. Tak hanya itu,
Anggota keluarga lainnya, seperti Ho Chin, yaitu istri Lee Hsien Loong, juga menjabat CEO Temasek Holding atau BUMN-nya Singapura. Anak lainnya, yaitu Lee Hsien Yang, juga menduduki posisi strategis sebagai CEO Singtel dan Chairman Civil Aviation Authority of Singapore. Artinya jelas, Singapura bukanlah negara yang sepenuhnya bebas dari praktik nepotisme. Tapi, jika bukan karena bersihnya pemerintahannya, apa yang membuat Singapura menjadi negara maju dalam waktu yang singkat? Jawabannya akan membuat kalian tak menyangka, yaitu pengalaman bernegara atau menjalankan administrasi negara. Ya, meskipun banyak orang mengenal Singapura adalah salah satu negara termuda di Asia Tenggara, namun mereka sebenarnya mempunyai pengalaman menjalankan administrasi negara bahkan 168 tahun lebih dulu dibandingkan Indonesia. Semua ini bermula dari Kalimantan Barat pada pertengahan abad ke-18. Gelombang imigran dari Cina didatangkan oleh Kesultanan Mempawah dan Sambas untuk dipekerjakan di tambang-tambang emas dan timah yang banyak terdapat di kawasan tersebut. Singkat cerita, pada tahun 1777, atas izin Kesultanan Mempawah dan Sambas, mereka diberikan otonomi khusus. Mereka diperbolehkan mengangkat pemimpin atas dasar voting di antara kaum mereka sendiri. Alhasil, status Republik Langfang pun berdiri. Namun kala itu masih tunduk pada Kesultanan Mempawah dan Sambas. Hingga tahun 1789, Kesultanan Pontianak dengan bantuan Belanda berhasil merebut wilayah Kesultanan Mempawah. Bahkan, Hison yang dipimpin oleh Lo Fang, yaitu pendiri Republik Langfang, turut mendukung penyerangan ini. Alhasil, sejak tahun 1793, Kesultanan Pontianak memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Lo Fang Pak untuk mengelola kongsi-kongsi Cina yang berada di bawah pengelolaannya. Republik ini berhasil bertahan sekitar 107 tahun hingga tahun 1884. Namun di tahun yang sama, Republik Langfang yang tidak sepakat atas perjanjian di Batavia kemudian menyerang Belanda. Perlawanan ini berakibat fatal. Belanda pun menggempur Republik Langfang dan berhasil ditaklukkannya. Lantas, apa hubungannya dengan Singapura? Nah, menurut beberapa sumber dan sejarawan, Lo Fang Pak atau pendiri Republik Langfang adalah leluhur dari Lee Kuan Yew atau pendiri Singapura modern. Bahkan hingga saat ini, Singapura sedang mengupayakan restorasi kembali arsip-arsip tentang keberadaan Republik Langfang. Salah satunya adalah situs langfangchronicles.wordpress.co yang sudah membuat pameran tentang Langfang di Singapura. Maka dari itu, keberhasilan Singapura saat ini tak lepas dari peran leluhurnya yang juga dikenal hebat, karena Republik Langfang kala itu sudah membangun jaringan transportasi, punya kitab undang-undang hukum, menjalankan sistem perpajakan, mengembangkan sistem pendidikan, pertanian, dan pertambangan. Bahkan kala itu, ketahanan ekonomi sudah berdikari, lengkap dengan sistem perbankan. Nah, di sisi lain, Indonesia harus memulai semuanya dari nol setelah kemerdekaan. Meskipun kita dijajah selama ratusan tahun oleh Belanda, pengaruh mereka terhadap sistem pemerintahan kita saat ini sangat minim. Indonesia harus merancang sistem pemerintahan dan administrasi modernnya sendiri. Sementara Singapura sudah memiliki fondasi pengalaman yang lebih dari 1 abad. Inilah yang membuat Singapura melesat, sementara Indonesia masih tertatih-tatih dalam perjalanan panjangnya. Pelajaran yang dapat kita ambil, korupsi, kolusi, dan nepotisme bukanlah faktor utama yang mendasari Indonesia sulit menjadi negara maju. Meskipun kita semua sepakat tidak ada kompromi pada korupsi. Namun, jika sebuah negara mempunyai pengalaman dalam menjalankan roda pemerintahan, itu merupakan sebuah aset yang tak ternilai. Karena dengan pengalaman ini, sebuah negara bisa membangun sistem yang kuat dan efektif, tidak hanya mendorong inovasi dan kemajuan ekonomi, tetapi juga secara otomatis akan mencegah praktik-praktik yang tidak terpuji seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat bahwa kemajuan Singapura tidak lepas dari pengalaman yang diambil dari Republik Langfang? Silahkan tulis pendapat kalian. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Dadah!